kita akan melanjutkan bagian keempat, tipe soal operasi bilangan sederhana. Nah, untuk soal lanjutannya ya berhubungan dengan matematika pastinya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana hasil dari perhitungan persen dengan suatu angka ya, dan nilai suatu variabel ya untuk perkalian silangnya dengan suatu angka ya. Nah, untuk soal nomor 7 seperti ini modelnya teman-teman. 12,5% dari 512. Nah, jadi 12,5% dari 512. Nah, patokannya adalah 512 ya. Maka kalau teman-teman ya melihat ada kalimatnya seperti ini dari ya, itu bisa kita ubah dia menjadi kali. Dikali 512 ya. Dikali 512. Untuk itu kita harus mengubah dulu 12,5% itu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kalau 12,5% kita tuliskan seperti ini ya. Persen itu artinya per 100 ya. Nah, jadi bisa kita ubah lagi. Dia kalau untuk pembilangnya 12,5 itu sama saja dengan 125 per 10. Karena apa? Karena satu angka di belakang koma itu artinya per 10 ya. Lalu di sini tadi ada per 100 nih teman-teman. Bisa kita gabung dengan per 10 tadi. Jadi hasilnya 125 per 1000. Begitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita langsung sederhanakan. Ini 1000 bisa dibagi ya. Dibagi berapa? Bisa ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti 500. Dibagi 2 nih teman-teman. Dibagi 2 berarti 2, 5, 6. Begitu ya. Paham ya? Kalau 512 dibagi 2 langsung ya. 5 bagi 2, 2. Sisanya kan 1, 11. 2 kali 5, 10. Sisa 12. 2 kali 6, 12. Begitu ya. Oke. Nah, lanjut. Ini juga bisa kita bagi 5 nih. 125 dibagi 5. Ini juga 500 dibagi 5 bisa ya. 500 dibagi 5 100. 125 dibagi 5 berapa? Kalau 12 dibagi 5 dapat 2 ya, sisa 2 ya. 25. 5 kali berapa supaya 25? 5 kali 5 25. Nah, untuk ini 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25 ya teman-teman ya. Berarti di sini 1 dan di sini 4 gitu ya. Nah, untuk yang angka di atas yaitu pembilangnya, sisanya 256. Sementara angka di bawah yaitu penyebutnya, sisanya adalah 4. Begitu ya. Nah, untuk hasilnya bisa seperti ini ya. Kita sesuaikan dengan pilihan soal yang ada, yang diberikan. Tetapi kalau modelnya seperti bilangan lebih sederhana lagi, maka ini kita bagikan ya menjadi angka berapa. Nah, 4 kali berapa mendekati 25? 6 ya, 24 ya. 4 kali 6 24, maka 25 dikurang 24 itu 1, dan 1 gabung ke 6 berarti 16. 4 kali 4 16. Begitu ya teman-teman ya. Jadi soal nomor 7 diperoleh hasilnya adalah 64. Oke. Nah, untuk soal nomor 8 beda modelnya. Nah, kita disuruh mencari nilai dari variabel Q-nya. Maka, kalau kita lihat nih teman-teman, ini ruas kiri dan ruas kanan. Artinya, ini suatu persamaan ya, suatu persamaan di mana persamaannya terletak di tengah.
Jadi hasil yang di ruas kiri akan sama nanti hasilnya dengan yang di ruas kanan. Begitu artinya. Nah, tapi kan kita belum bisa menentukan hasil kedua ruas tersebut. Karena apa? Karena kita belum tahu angkanya untuk variabel Q itu dalam bentuk angka apa, apakah bilangan desimal atau dia dalam bentuk pecahan, kita belum tahu ya. Jadi kita selesaikan dulu dengan cara kalau seperti ini teman-teman temukan modelnya, maka ini bisa kita pakai perkalian silang. Artinya perkalian silang yang tadinya di sini di ruas kirinya pembilang, dia dapat kita kalikan dengan penyebut pada ruas selanjutnya ya, ruas kanannya gitu ya. Maka kalau begitu Q kali Q ya untuk ruas kiri dan kanan perpaduannya, dan juga begitu juga 12,5% dikali 32. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau Q kali Q berarti Q kuadrat ya, bukan 2Q, bukan, karena ini perkalian ya, beda. Nah, jadi ini tadi sudah kita dapat ya sebelumnya, berarti 125 per 1000. Yang ini modelnya sama, model persenannya. Nah, lalu dikali 32 nih teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi, sama-sama dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2. 500 dibagi 2 berarti berapa? 16 ya. Oke, dibagi 2 berarti 16. Nah, sekarang yang ini 125 bagi 5. 100. Ini 125 bagi 5 tadi sudah dapat 25 ya. 25 dengan 100 juga 14. Artinya, kalau kita simpulkan dari sini ya, bahwa 12,5% itu nilainya adalah 1/4. Jadi kalau misalkan nanti untuk selanjutnya, kalau teman-teman temukan model persenannya 12,5% ya, langsung aja ganti ya jadi 1/4. Jadi tidak perlu lagi kita bagikan lebih sederhana lagi ya, habis waktu ya. Oke. Nah, jadi dalam arti di sini ya, tadi kita dapat pembilangnya 16, sedangkan penyebutnya adalah 4. Maka 16 dibagi 4 adalah 4. Gitu ya teman-teman ya. Untuk soal nomor 8 kita sudah dapat hasilnya yaitu 4. Oke, gimana teman-teman rasanya mengerjakan soal seperti ini? Ya, Kak Rutara teman-teman tidak mengalami kesulitan lagi ya, karena sebelumnya kita sudah membahas soal matematikanya lebih susah lagi ya, sehingga untuk soal seperti ini ya dapat kita selesaikan dengan baik. Oke, sampai jumpa.